Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tematik kelas 6 pada tema 4 subtema 1. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang keberagaman. Yang kedua bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga ada IPA tentang pembangkit tenaga listrik. Yang keempat ada IPS tentang modernisasi dan yang kelima SBDP tentang reklame. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada pelajaran PPKN tentang keberagaman sosial dan budaya. Jadi, ada berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Di antaranya adalah ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman pakaian tradisional, dan keragaman makanan tradisional. Nah, sekarang coba kalian sebutkan 3 contoh masing-masing dari keragaman tersebut. Oke, sekarang contoh keragaman sosial suku bangsa. Jadi ada suku Jawa yang ada di Pulau Jawa, suku Sunda di Pulau Jawa juga, suku Melayu ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, suku Betawi ada di Pulau Jawa, suku Madura ada di Pulau Madura, suku Minangkabau di Pulau Sumatera, suku Bugis di Pulau Sulawesi, suku Bali di Pulau Bali, dan suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah contoh keragaman bahasa. Nah, bahasa Jawa biasanya dipakai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Sunda dipakai di Jawa Barat, bahasa Madura dari Madura, bahasa Betawi di DKI Jakarta, bahasa Batak dari Sumatera Utara, dan bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Nah, kalau di daerah kalian pakai bahasa yang mana ya? Dan bahasa yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, berikutnya contoh keragaman rumah adat. Nah, ini ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya ada rumah Balai Batak Toba ya. Ini dari Sumatera Utara. Kemudian ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah Aceh dari Nangro Aceh Darussalam dan rumah Joglo ini dari Jawa Tengah. Kalau di daerah kalian, rumah adat namanya apa ya? Oke, berikutnya kita masuk pada keragaman ekonomi. Nah, jadi keberagaman jenis pekerjaan. Di antaranya adalah ada yang bekerja sebagai petani, polisi, pedagang, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada keberagaman peternakan. Ada yang ternak ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada keberagaman perikanan. Nah, di antaranya ada yang nelayan, petani ikan atau petani tambak ya. Kemudian ada keberagaman perdagangan. Misalnya ada pedagang pakaian, pedagang elektronik, makanan, sembako, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Kemudian teks eksplanasi ini terdiri atas ada pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup sebagai kesimpulan. Sekarang kita belajar bagian-bagian teks eksplanasi ya. Jadi, yang pertama ini ada bagian umum atau pembuka, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kemudian yang kedua ini ada deretan penjelas. Nah, ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang ketiga ini ada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Oke, berikut ini adalah contoh bagian teks eksplanasi. Bisa kalian buka buku temanya yaitu tema 4 halaman 25. Nah, bagian pernyataan umum atau pembukaan ini adalah
Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Nah, untuk bagian deretan penjelasnya diantaranya adalah setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Kemudian bagian penutupnya adalah dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Oke, itu contohnya ya, bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah pada buku tema 4 halaman 25. Nah, kemudian, tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA tentang pembangkit energi listrik. Nah, ada 7 macam pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia dan saat ini terus dikembangkan. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi, pembangkit listrik ini memanfaatkan energi kinetik dari uap sehingga menimbulkan energi listrik dengan bahan bakar dari batu bara yang menggerakkan turbin generator mesin. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Nah, di PLTG ini yang menjadi bahan bakar turbin generator berupa gas. Jadi, sumber energi dari gas ini nantinya dapat menghasilkan energi listrik dengan skala yang cukup besar. Kemudian, yang ketiga, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, bahan bakar pembangkit ini berasal dari mesin diesel, sehingga energi yang dihasilkannya hanya dalam skala kecil. Misalnya, dalam skala rumahan ya, atau biasanya dipakai dalam hajatan. Oke, kemudian yang keempat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar turbin generator adalah energi panas yang bersumber langsung dari perut bumi. Kemudian yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sumber energinya berasal dari panas matahari. Biasanya banyak dijumpai dari unit-unit rumah, hunian, ataupun bangunan. Atau juga bisa area yang cukup terbatas. Kemudian yang keenam ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air merupakan sumber daya alam yang paling banyak ditemukan dan menjadi sumber energi yang paling berpotensi untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, yaitu PLTB. Memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh hembusan angin. Ada dua jenis PLTB di Indonesia, yaitu PLTB di darat dan PLTB di lepas pantai. Nah, sekarang masuk pada proses pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Silakan kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama adalah air, kemudian masuk melalui pintu dan diatur oleh katup pengaman nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 ini air masuk ke tangki pengaman tekanan. Yang kelima, air ada di dalam pipa pesat. Kemudian mengalirkan dan mengarahkan ke air turbin melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6. Air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Energi listrik dari generator ini diatur oleh transformator nomor 9. Energi listrik kemudian disalurkan ke konsumen. Nah, bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kalian? Jadi pembangkit listrik ini dihasilkan di pusat pembangkit. Kemudian listrik ini disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, listrik ini masuk ke gardu induk. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi dan menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt untuk disalurkan ke rumah warga. Nah, mengapa sih bisa terjadi mati lampu atau listrik padam? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu diantaranya adalah ketidaksiapan pembangkit tenaga listrik, kemudian ada gangguan transmisi atau gangguan distribusi,
Dan yang ketiga adalah gangguan alam seperti adanya petir, pohon yang tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan. Oke, berikutnya ini adalah ada penemu PLTA. Jadi, Nikola Tesla adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nikola mengembangkan penemuannya dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA ini memanfaatkan air terjun yang ada di Niagara, Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu peran Indonesia di lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi adalah kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, mengadakan pertemuan ASEAN Squared, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Nah, contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara ASEAN adalah pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, dan juga festival film ASEAN, dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal. Jadi, globalisasi ini didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan alam, dan telekomunikasi. Globalisasi ini berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kita pun bisa merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga melalui smartphone. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita belajar secara daring ya. Itu termasuk contoh globalisasi. Oke, sekarang kita mengenal seni batik. Nah, seni batik ini berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Sekarang kita masuk pada pelajaran SBDP tentang reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Tujuan reklame ini untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, dan menawarkan suatu barang, jasa, kegiatan, atau pesan tertentu. Kemudian sifat reklame diantaranya adalah reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial ini digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis reklame diantaranya adalah poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, dan buklet. Oke, ciri-ciri reklame yang baik diantaranya adalah reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Kemudian ada ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang terakhir adalah tata letak gambar dan tulisannya juga baik. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.